Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Anggota kami terdiri dari Aprian Kurniawan, Umi Fitriatunisa, dan Fira Hafilda. Adapun dosen dan instruktur pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum ini ialah Ibu Eka Sofia Agustina MPD selaku dosen pengampu, Bapak Bambang Riyadi MPD selaku dosen pengampu, dan Ibu Dr. Melianti MM sebagai instruktur. Pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi pemahaman sebagai capaian belajar menurut beberapa sudut pandang. Yang pertama, definisi pemahaman sebagai capaian belajar menurut Wichins tahun 2016. Pemahaman melibatkan sesuatu yang lebih dari sekadar perolehan untuk digunakan secara langsung di kemudian hari. Untuk memahami, siswa harus melakukan sesuatu, beradaptasi, dan terkadang mempertanyakan apa yang mereka pikir mereka ketahui. Yang berikutnya adalah definisi pemahaman sebagai capaian belajar menurut Octaviani dan Henry tahun 2022. Konsep pemahaman pada peserta didik dalam UBD bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, maka artinya bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman. Kata pemahaman memiliki berbagai makna, terutama menunjukkan bahwa pemahaman bukanlah satu pencapaian, tetapi membutuhkan beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaian dalam UBD, pemahaman perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman sebagai capaian belajar dalam UBD ialah kemampuan dari peserta didik dalam mengaitkan, menerapkan, mengevaluasi, dan menciptakan konsep yang sudah diajarkan kepada mereka. Konsep pemahaman dalam UBD mencakup 6 aspek, seperti mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, dapat berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Apabila peserta didik sudah mampu mencapai 6 aspek tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa mereka telah memahami suatu konsep secara utuh. Aspek pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Menurut Octaviani dan Henry di tahun 2022, UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman sebagai capaian belajar. Terdapat 6 aspek pemahaman sebagai capaian belajar UBD, diantaranya sebagai berikut: dapat menjelaskan, dapat menafsirkan, dapat menerapkan, memiliki perspektif, dapat berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Adapun penjelasan dari masing-masing aspek tersebut ialah sebagai berikut. Dapat menjelaskan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh dan ilustrasi. Dapat menafsirkan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, serta mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Menerapkan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori, petunjuk prosedur. Memiliki perspektif. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang secara utuh, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Dapat berempati. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan orang lain, walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung peserta didik terhadap masalah belajar, berkaitan dengan materi, teori, tema, dan lain-lain yang pernah dirasakan peserta didik sebelumnya. Memiliki pengetahuan diri. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya berbadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman peserta didik sendiri. Peserta didik juga mampu menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman.
Pembahasan berikutnya mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD pada aspek dapat menerapkan. Dapat menerapkan. Ketercapaian aspek dapat menerapkan menurut Octaviani dan Henry tahun 2022 ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan secara efektif, menggunakan, dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pada aspek dapat menerapkan, peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Contoh konkret dari aspek dapat menerapkan terdapat pada modul ajar mengenai teks prosedur di kelas 7 SMP. Adapun contohnya sebagai berikut. Setelah guru memberikan materi mengenai teks prosedur di kelas dengan mencontohkan prosedur cuci tangan yang baik, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh guru tersebut mengenai teks prosedur di kelas dengan mencontohkan prosedur cuci tangan yang baik, peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan nyata. Diharapkan bahwa dengan tujuan pembelajaran ini, peserta didik akan memahami bahwa teks prosedur sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari untuk membantu dalam melakukan aktivitas secara tepat dan teratur. Berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan dalam menyajikan bahan tayang dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.